Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPS, DMI atau SD. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Nah, pendekatan pembelajaran ini merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan. Pendekatan pembelajaran IPS, DMI ataupun SD secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yaitu student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Nah, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa memiliki konsekuensi, yaitu pembelajaran adalah usaha aktif siswa dalam belajar, sementara guru itu berperan sebagai pembimbing dan motivator. Jadi siswa yang di sini itu aktif, nah gurunya itu hanya membimbing saja. Kemudian untuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu siswa didefinisikan sebagai objek pembelajaran, di mana proses belajar adalah aktivitas guru dalam mentransfer ilmu dan siswa sebagai penerima ilmu. Selanjutnya yaitu fungsi pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini memiliki fungsi yang pertama sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan atau perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis masalah-masalah belajar yang timbul pada saat pembelajaran. Yang keempat, yaitu menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keenam, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai pendekatan-pendekatan yang berpusat pada pembelajaran IPS. Nah, yang pertama itu ada teacher-centered learning, yaitu siswa dijadikan sebagai objek ajar, sementara guru sebagai subjek yang menjadi satu-satunya sumber informasi. Nah, jadi itu di sini tuh pada pembelajaran ini siswa itu hanya mendapatkan informasi pembelajaran itu hanya dari guru saja. Nah, teacher-centered learning ini memiliki ciri-ciri, diantaranya satu, guru mengendalikan kelas seutuhnya, mulai dari materi, organisasi, dan jam waktu pelajaran itu semuanya ditentukan guru. Nah, yang kedua itu komunikasi ini cenderung bersifat satu arah. Terus yang terakhir yaitu penyampaian informasi lebih cepat dan singkat. Jadi tergantung gurunya itu bagaimana dalam menyampaikan informasi, itu semua dikembalikan kepada guru. Nah, kalau pendekatan yang kedua itu yaitu student-centered learning. Pendekatan pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek yang mandiri dan aktif, serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Sementara pengajar tidak lagi menjadi pusat segala informasi di kelas, melainkan sebagai mitra belajar atau fasilitator. Jadi ini tuh berbeda sekali dengan pendekatan yang tadi. Kalau pendekatan ini siswa itu menjadi subjek, jadi siswa itu mencari sendiri materi-materinya. Jadi dia memiliki tanggung jawab yang besar pada pembelajaran, dan guru itu hanya sebagai fasilitator dalam siswa itu mencari sebuah materi. Jadi guru itu hanya menjembatani. Nah, dalam student-centered learning ini memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu satu, siswa terlibat dalam proses belajar mengajar. Dua, topik, isu, dan subjek pembelajaran menarik dan memicu motivasi intrinsik siswa. Tiga, pengalaman belajar didapatkan melalui suasana yang menyenangkan, real, dan relevan dengan keterampilan yang ada di tempat kerjanya nanti. Yang terakhir, tugas guru hanya memfasilitasi, memotivasi, kemudian menjembatani dan memberikan umpan balik kepada siswa.
Oke, materi kita tentang pendekatan pembelajaran IPS di MISD ini telah selesai disampaikan. Semoga materi yang telah kita pelajari pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pedoman atau referensi bagi yang ingin mencari materi tentang pendekatan pembelajaran di IPS. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.